Perkenalkan Kak, saya Fadil Hidayat dari kelompok 2 PJBL mata kuliah kenegaraan. Sebelumnya nih, boleh kakaknya memperkenalkan diri dulu? Oke, nama saya Sandi Hidayat, saya dari Universitas Siliwangi, jurusan Manajemen angkatan 2023. Oke, tadi kan saya sudah memperlihatkan videonya ya Kak. Nah, saya tuh memiliki beberapa pertanyaan kepada kakaknya. Nah, pertanyaan pertama saya yaitu, menurut kakaknya nih, sejauh mana materi pendidikan demokrasi dalam kurikulum relevan dengan kondisi sosial politik saat ini? Menurut saya sih materi pendidikan demokrasi itu masih terlalu teoritis dan kurang aja gitu, kurang nyambung sama kondisi politik sekarang ini. Terus relevansinya itu masih kurang gitu, masih belum cukup buat ngangkat isu-isu kekinian gitu, kayak misalnya media sosial, hoax, demokrasi digital, atau literasi, toleransi masyarakat sih, apalagi di zaman yang multikultural kayak gini gitu. Baik, saya ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Pertanyaannya, apakah materi yang disampaikan dalam perkuliahan membantu kakaknya memahami prinsip-prinsip demokrasi secara mendalam? Saya sih lebih ngerasa bingung aja gitu mengenai tujuan belajar demokrasi. Soalnya pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam itu mengenai prinsip-prinsip demokrasinya masih belum optimal gitu. Oke. Baik Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa banyak ruang yang diberikan untuk diskusi kritis atau studi kasus dalam materi pendidikan demokrasi? Ruang untuk diskusi kritis dan studi kasus itu masih terbatas banget ya menurut saya. Metodenya juga masih dominannya ke ceramah satu arah gitu, belum ada diskusi gitu, belum ada diskusi timbal balik. Terus belum banyak juga tempat buat mahasiswa buat berpikir lebih kritis gitu, soalnya banyak banget perbedaan pendapat, terus diskusi secara aktifnya gitu, banyak bedanya gitu. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak menilai metode pengajaran yang digunakan dosen dalam menyampaikan pendidikan demokrasi? Metode yang pengajarannya menurut saya juga masih belum terlalu efektif ya, karena masih mengandalkan apa ya, bukan ya ceramah atau kayak pemberian informasi satu arah aja gitu. Terus masih dianggap kurang cocok aja buat pendidikan demokrasi yang idealnya gitu, yang harusnya mengembangkan kemampuan kayak berpikir kritis atau partisipatif langsung gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak, apakah dosen menggunakan pendekatan pembelajaran aktif seperti diskusi, debat, simulasi studi kasus dalam mengajarkan pendidikan demokrasi? Menurut saya juga yang saya alami dan rekan-rekan lain juga, pembelajaran aktifnya masih sangat minim buat digunakan ya. Terus lebih baik menggunakan metode aktif aja sih sebenarnya, lebih kayak diskusi, debat, atau studi kasus gitu, simulasi atau mungkin kayak pengalaman secara langsung gitu yang bisa ngasih pelajaran atau kayak project buat mahasiswanya buat kedepannya secara langsung. Oke. Segitu aja sih Kak pertanyaannya. Terima kasih sudah nyempetin waktunya ya Kak. Ya. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri, kakaknya siapa? Perkenalkan, nama saya Farhanzali Pamungkas, Prodi Manajemen dari Universitas Siliwangi. Kakaknya udah lihat videonya ya saya berikan. Nah Kak, saya tuh memiliki beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama saya itu dari video tersebut, menurut kakak nih, sejauh mana sih materi pendidikan demokrasi dalam kurikulum relevan dengan kondisi sosial politik saat ini? Sebenarnya materi pendidikan demokrasi memiliki potensi yang besar untuk menjadi sangat relevan jika dikemas dengan baik, dengan penyusunan kurikulum yang sesuai, memasukkan isu-isu kontemporer seperti demokrasi digital, literasi media, dan toleransi. Mahasiswa bisa lebih mudah mengaitkan teori realitas ke sehari-hari. Lalu hal ini bisa membuka peluang juga agar pendidikan demokrasi menjadi lebih aplikatif dan responsif terhadap perubahan zaman. Oke. Pertanyaan bagus, jawabannya bagus Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah materi yang disampaikan dalam perkuliahan membantu kakaknya memahami prinsip-prinsip demokrasi secara mendalam? Walaupun saat ini pemahaman mahasiswa masih cenderung dangkal ya, ada peluang besar untuk
memperdalam jika metode pengajarannya lebih menekankan pada praktik dan refleksi. Dengan menambahkan porsi pengalaman langsung seperti simulasi atau praktik lapangan, mahasiswa itu lebih mudah akan memahami dan prinsip-prinsip demokrasi. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya Kak, seberapa banyak sih ruang yang diberikan untuk diskusi kritis atau studi kasus dalam materi pendidikan demokrasi? Ruang diskusi kita tuh masih terbatas ya. Perguruan tinggi sebenarnya punya banyak kesempatan untuk memperluas hal tersebut gitu. Dengan memanfaatkan forum diskusi seperti seminar serta kolaborasi antar mahasiswa juga, kolaborasi antar mahasiswa lintas jurusan seperti itu. Suasana akademik yang dialogis dan terbuka bisa tercipta. Ini akan melatih mahasiswa juga untuk berpikir kritis dan toleran terhadap perbedaan pendapat. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana sih Kakak menilai metode pengajaran yang digunakan dosen dalam menyampaikan pendidikan demokrasi? Sebenarnya banyak dosen yang masih menggunakan metode kayak ceramah ya, namun tren kedepannya menunjukkan adanya kesadaran untuk berinovasi dalam pengajaran. Kayak ada pelatihan dan workshop bagi dosen juga, metode interaktif seperti diskusi, studi kasus, dan juga project based learning bisa semakin diadopsi untuk mahasiswa. Sehingga tuh mahasiswa tuh lebih terlibat aktif gitu dalam pengajaran. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak, Ya. apakah dosen menggunakan pendekatan pembelajaran aktif seperti diskusi, debat, simulasi, atau studi kasus dalam mengajarkan pendidikan demokrasi? Walaupun belum merata ya, tapi beberapa dosen di kampus tuh udah mulai nerapin juga pembelajaran aktif seperti simulasi gitu. Pendekatan ini tuh kalau terus dikembangkan serta didukung kebijakan kampus, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman nyata yang memperkuat pemahaman mereka tentang demokrasi tersebut. Oke, segitu aja pertanyaannya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Kak. Terima kasih Kak sudah menyempatkan diri. Sebelumnya Kakak namanya siapa? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cikri Sepatin dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Siliwangi. Tadi kan saya sudah memperlihatkan video ya Kak. Ya. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih ke kakaknya. Pertanyaan pertama, jadi menurut kakaknya nih, sejauh mana sih materi pendidikan demokrasi dalam kurikulum relevan dengan kondisi sosial politik saat ini? Ya, mungkin langsung jawab aja ya. Ya. Ya, materinya sih masih ada. Tapi menurut saya kurikulumnya kayak terjebak masa lalu. Ya, kayak kita belajar demokrasi seolah dunia ini masih seperti zaman awal reformasi. Padahal sekarang masyarakat udah di tengah krisis kepercayaan, banjir hoax dan polarisasi digital. Dan video tadi bilang mahasiswa sering bingung, ini demokrasi dipelajari buat apa sih? Dan saya setuju, karena yang kita hadapi di lapangan adalah realitas demokrasi yang lebih kompleks dari sekedar teori pemisahan kekuasaan atau partisipasi rakyat. Ya, seperti itu sih. Terus nih Kak, pertanyaan selanjutnya, apa sih materi yang disampaikan? Apakah materi yang disampaikan dalam perkuliahan membantu Anda memahami prinsip demokrasi secara mendalam? Jujur, pemahaman saya lebih banyak datang dari konflik di luar kelas ketimbang di isi perkuliahan itu sendiri. Dalam video tersebut yang tadi saya lihat, mahasiswa malah jadi pasif dan gak berani speak up. Menurut saya itu terjadi karena kita tidak diberi ruang untuk merasakan demokrasi sebagai sesuatu yang hidup dan relevan. Yang bisa bikin kita greget bukan sekedar nilai ujian. Jadi bukan berarti materinya jelek, tapi caranya disampaikan belum mengundang keterlibatan emosional dan intelektual. Gitu. Caranya Kak. Jadi, nih pertanyaan selanjutnya Kak, seberapa banyak sih ruang yang diberikan untuk diskusi kritis atau di kasus dalam materi pendidikan demokrasi? Kalau kata video, ruang untuk berpikir kritis dan diskusi itu masih kurang banget. Tapi yang saya rasakan, bahkan ketika ruang itu diberikan, seringkali disertai keberanian untuk membahas isu-isu sensitif. Ya misalnya kayak intoleransi dan manipulasi demokrasi digital. Kita belajar demokrasi tapi dibatasi untuk tidak terlalu politis. Ini kayak ngajarin berenang tapi gak boleh kena air. Jadi ruangnya bukan cuma soal ada atau enggak, tapi juga soal seberapa bebas jika boleh berpikir. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak,
bagaimana kakak menilai metode pengajaran yang digunakan dosen dalam menyampaikan pendidikan demokrasi? Menurut saya metode yang terlalu ceramah itu kayak ngasih peta tanpa pernah ngajak kita jalan. Dalam skrip disebut kita duduk nyatet dengerin udah. Demokrasi butuh dialog dan pertarungan ide, bukan pasrah nerima semua yang disampaikan. Dosen seharusnya jadi fasilitator konflik intelektual, bukan menjaga ketertiban kelas. Kalau metodenya masih satu arah, jangan heran kalau mahasiswa malah jadi apatis isu-isu demokrasi. Baik kak, pertanyaan terakhir ya kak. Apakah dosen menggunakan pendekatan pembelajaran aktif seperti diskusi, debat, simulasi, atau studi kasus dalam mengajarkan pendidikan demokrasi? Kalau ngikutin saran dari video, pendekatan aktif seperti debat dan project based learning seharusnya jadi jalan utama. Tapi realitanya masih jarang saya membayangkan kalau saja dosen benar-benar mengajak kita bikin simulasi sidang parlemen mini atau proyek sosial di komunitas. Pemahaman kita pasti jauh lebih dalam. Tapi yang ada pendekatan aktif masih dianggap tambahan, bukan bagian inti dari proses belajar. Padahal justru dari situ kita bisa ngerasain demokrasi, bukan sekedar tahu. Oke, segitu aja ya kak pertanyaannya. Terima kasih kak sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Fikri Firdaus dari Universitas Siliwangi. Saya di sini untuk menuntaskan tugas PJBL mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum masuk ke pertanyaan, boleh diperkenalkan diri kak? Ya, saya Aldi Teguh dari jurusan Ekonomi Pembangunan Dari Universitas dari Siliwangi. Universitas Siliwangi juga. Setelah melihat video edukasi tadi, saya ada beberapa pertanyaan nih. Menurut kakak ini, sejauh mana sih materi pendidikan demokrasi dalam kurikulum ini relevan dengan kondisi politik, sosial politik saat ini? Ya, menurut saya sih materinya cukup mendasar ya dan bisa menjadi fondasi penting juga untuk memahami demokrasi. Cuman agar lebih relevan, perlu ada pembaruan di isi kurikulum yang menyesuaikan dengan perubahan sosial politik yang bisa dianggap lebih cepat. Lalu pertanyaan berikutnya itu, apakah materi yang disampaikan dalam perkuliahan membantu kakak ini memahami prinsip-prinsip mendasar demokrasi secara mendalam dan? Ya, materi ini menurut saya cukup membantu dalam membentuk kerangka berpikir yang demokratis. Akan tetapi untuk pemahaman yang lebih mendalam, perlu pembahasan indisipliner, seperti bagaimana demokrasi berinteraksi dengan ekonomi politik, budaya lokal, dan juga agama dalam konteks Indonesianya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, seberapa banyak sih ruang yang diberikan untuk diskusi kritis atau studi kasus dalam materi pendidikan demokrasi ini? Ya, beberapa dosen menyediakan ruang untuk studi kasus aktual seperti membahas pemilu atau aksi demonstrasi. Ya, itu sangat membantu menurut saya. Tetapi idealnya itu dijadikan bagian rutin, bukan hanya selingan, agar mahasiswa ini terbiasa menganalisis secara konstekstual dan juga berpikir reflektif. Lanjut ke pertanyaan terakhir, apakah dosen menggunakan pendekatan pembelajaran aktif seperti diskusi, debat, simulasi, atau studi kasus dalam mengajarkan pendidikan demokrasi? Ya, ada beberapa variasi metode seperti diskusi dan presentasi kelompok. Tapi implementasinya menurut saya belum maksimal. Saya berharap metode pengajaran bisa lebih kolaboratif dan berbasis masalah sih, sehingga mahasiswa terlibat secara aktif dan dalam proses belajar, bukan hanya sekedar menjadi pendengar gitu. Baik, sekian, terima kasih ya kak untuk waktunya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Firdaus dari Universitas Siliwangi. Nah, setelah tadi melihat video edukasi, saya ada beberapa pertanyaan. Sebelum masuk ke pertanyaan, boleh perkenalkan diri dulu. Baik, nama saya Muhammad Rizky dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Dari Universitas Unsil juga. Baik, pertanyaan pertama itu, menurut kakak, sejauh mana materi pendidikan demokrasi dalam kurikulum relevan dengan kondisi sosial politik saat ini? Saya melihat materinya relevan dalam konteks pemahaman dasar mengenai sistem demokrasi dan peran warga negara. Namun, tantangannya adalah kurangnya integrasi antara materi dengan realistis sosial politik yang sedang berkembang.
Pertanyaan kedua itu, apakah materi yang disampaikan dalam perkuliahan membantu kakak memahami prinsip-prinsip demokrasi secara mendalam? Secara umum membantu, ada secara umum membantu, akan tetapi kedalaman pemahaman sangat tergantung pada bagaimana dosen mengaitkan teori dengan realistis sosial, bukan sekedar menyampaikan definisi atau pengertian dari buku. Pertanyaan selanjutnya itu, seberapa banyak ruang yang diberikan untuk diskusi kritis atau studi kasus dalam materi pendidikan demokrasi? Ruang diskusi sudah ada, tetapi belum terlalu maksimal. Diskusinya seringkali hanya menanggapi materi secara permukaan, belum sampai pada perdebatan ide atau analisis kritis terhadap fenomena demokrasi yang kompleks, contohnya seperti politik uang. Lalu bagaimana sih kakak menilai metode pengajaran yang digunakan dosen dalam menyampaikan pendidikan demokrasi? Dosen saya cenderung masih menggunakan metode ceramah yang menurut saya kurang efektif untuk mata kuliah seperti ini. Padahal demokrasi seharusnya dipelajari dengan model partisipasif yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Lalu pertanyaan terakhir, apakah dosen menggunakan pendekatan pembelajaran aktif seperti diskusi, debat, simulasi, atau studi kasus dalam mengajarkan pendidikan demokrasi? Beberapa kali dosen mengajak kami berdiskusi dan melakukan studi kasus, tapi belum sampai tahap debat atau simulasi yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Pembelajaran aktif bisa menjadi cara terbaik untuk memfleksikan nilai-nilai demokrasi secara langsung. Baik, terima kasih untuk waktunya kak. Baik kak, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Firdaus dari Universitas Siliwangi. Nah, saya ada beberapa pertanyaan setelah tadi saya melihatkan video edukasi kepada kakak. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, boleh diperkenalkan dulu kak. Nama saya Gilang Pratama dari jurusan Manajemen Universitas Siliwangi. Langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu, menurut kakaknya nih, sejauh mana sih materi pendidikan demokrasi dalam kurikulum ini relevan dengan kondisi sosial politik saat ini? Menurut saya, secara substansi kurikulumnya sudah memuat konsep penting seperti kebebasan, sipil, dan partisipasi publik. Tapi sayangnya kurikulum belum sepenuhnya responsif terhadap isu kompeten seperti politik digital, oligarki, atau gerakan sosial yang berkembang di akar rumput. Pertanyaan berikutnya itu, apakah materi yang disampaikan dalam perkuliahan ini membantu kakak dalam memahami prinsip-prinsip demokrasi secara mendalam? Saya merasa materi tersebut menjadi titik awal yang baik untuk memahami demokrasi. Namun untuk benar-benar mendalam, kita perlu diperkenalkan juga pada perspektif kritis, misalnya bagaimana demokrasi bisa dikritik dari akses terhadap keadilan dan kekuasaan. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu, seberapa banyak sih ruang yang diberikan untuk diskusi kritis atau studi kasus dalam materi pendidikan demokrasi? Saya rasa diskusi kritis sangat minim jika dosennya tidak proaktif menciptakan ruang itu, padahal pendidikan demokrasi justru harus jadi wadah utama untuk menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis, mendengarkan opini berbeda, dan membangun argumentasi yang kuat. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana kakak menilai metode pengajaran yang digunakan oleh dosen dalam menyampaikan pendidikan demokrasi? Metode pengajaran sudah cukup sistematis dan menjelaskan konsep-konsep penting, tapi saya merasa perlu pendekatan yang lebih konstekstual, misalnya lewat analisis berita politik, praktik simulasi parlemen, atau membedah kebijakan publik yang kontroversial. Pertanyaan terakhir yaitu, apakah dosen kakak ini menggunakan pendekatan pembelajaran aktif seperti diskusi, debat, simulasi, atau studi kasus dalam mengajarkan pendidikan demokrasi? Pendekatan aktif masih jarang digunakan secara konsisten. Padahal kalau pendidikan demokrasi ingin berhasil, mahasiswa harus dilatih untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan orang lain, dan mengembangkan toleransi dalam perbedaan. Itu hanya didapat lewat metode aktif. Baik, terima kasih waktunya kak.